Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat Bapak Ibu Guru semua dimanapun berada. Pada video kali ini saya akan mencoba mereview terkait dengan pengelolaan kinerja yang sudah memasuki tahapan penilaian dan penetapan predikat kinerja. Bulan ini bulan Juni ya, berarti sudah masuk ke tahapan akhir. Tentunya Bapak Ibu Guru seharusnya diharapkan sudah sampai kepada praktek kinerja 100% begitu ya. Kalau kita melihat di tampilan sebagai pegawai di sini, nah di sini ada paling atas notifikasi ya, pengelolaan kinerja Anda sebagai pegawai selesai. Artinya seluruh tahapan sudah dilakukan. Tinggal nanti menunggu dokumen evaluasi kinerja. Berarti nanti mungkin di sini akan ada ya, dokumen yang bisa kita unduh sebagai dokumen evaluasi kinerja atau dokumen kinerja ya, meskipun memang PMM ini sinkron dengan kinerja BKN. Mungkin dari PMM sendiri menyediakan dokumen untuk bisa diunduh begitu. Nah, tahapan 1 Januari sampai 30 Juni, bulan ini Juni ya, diharapkan sebelum tanggal 30 ini semua tahapan, dalam artian tahapan di sini penilaian ya, dalam arti sebelum tanggal 30 kepala sekolah dan juga atasan itu sudah memberikan nilai atau predikat kinerjanya gitu. Berarti ya, pelaksanaan praktik kinerja harus sudah tuntas sebelum itu ya. Jadi Juni ini adalah tahapannya penilaian oleh atasan gitu. Jadi praktik kinerjanya seharusnya sudah selesai sebelum bulan Juni. Mengingat di bulan Juni ini mungkin Bapak Ibu Guru banyak kesibukan ya, menutup akhir tahun ajaran. Nah di sini nilainya sudah 100%, berarti sudah tuntas. Apa saja? Tentunya di sini cek praktek kinerja. Semua tahapan sudah dilakukan di sini. Semuanya sudah centang hijau ya, dari mulai pemantauan kinerja isi dokumen persiapan, kemudian observasi oleh atasan, kemudian rencana tindak lanjut, kemudian juga pelaksanaan tindak lanjut, dan juga dokumen refleksi tindak lanjut. Artinya kalau sudah centang hijau semua seperti ini, Bapak Ibu Guru sudah melalui tahapan dengan sempurna begitu ya, sudah selesai semua gitu. Kemudian kita kembali. Nah, kalau misalnya Bapak dan Ibu Guru di sini nilainya masih 75%, kemungkinan masih ada yang kurang di pengumpulan dokumen pengembangan kompetensi atau dokumen tugas tambahan. Nah, juga di sini dipastikan Bapak Ibu untuk mengumpulkan ya, bukti dukung sesuai dengan RHK yang sudah ditentukan oleh Bapak Ibu dulu ya ketika perencanaan di bulan Februari. Gitu. Kalaupun memang belum tercapai, di sini masih bisa untuk mengubah rencana hasil kerja. Yang jelas poin minimalnya adalah 32 poin ya, nilai minimal. Oke. Nah, ini pastikan semuanya sudah dikumpulkan hijau ya. Kalau misalnya Bapak Ibu menargetkan ada 3 sertifikat, kemudian baru memiliki 2 sertifikat, ini masih belum berubah menjadi hijau. Artinya masih draft, belum bisa dikumpulkan gitu. Karena sesuai rencana harus 3 begitu. Ya. Kalaupun memang misalnya tidak tercapai, silahkan dirubah dan diganti dengan rencana yang lain selama masih bisa dirubah rencana hasil kerjanya. Ya. Kemudian karena waktunya semakin mepet ini ya, mungkin ada Bapak Ibu yang masih belum tahu informasi bahwa sertifikat yang bisa diupload sebagai bukti dukung itu diberi keringanan. Sertifikat yang diterbitkan mulai dari 1 Januari 2023. Ya, jadi kalau Bapak Ibu sebelumnya punya sertifikat, yang mana sertifikat ini belum digunakan untuk pengelolaan kinerja sebelumnya, artinya belum dijadikan sebagai bukti dukung, ya, itu bisa digunakan. Ya. Di HT tahun 2023 misalnya ada sertifikatnya, itu bisa juga diupload sebagai bukti dukung. Oke, jadi seperti itu.
Oke, kita kembali, termasuk yang tugas tambahan. Nah, di tugas tambahan ini juga sama. Ya, bentuknya mungkin bukti dukungnya adalah laporan. Bapak Ibu di sekolah sebagai apa, diberi tugas tambahan apa, silakan untuk bisa diupload juga laporannya. Gitu. Tidak ada format baku untuk laporan seperti apa, menyesuaikan saja dengan kondisi yang ada di sekolah Bapak Ibu tentunya ya. Jadi, supaya tidak kebingungan begitu formatnya seperti apa dan lain sebagainya ya. Format laporan-laporan yang sebagaimana biasa di sekolah digunakan itu bisa di-upload sebagai bukti dukung. Oke, kalau praktek kinerja tahapannya ini sudah selesai semuanya, kemudian kumpulkan dokumen pengembangan kompetensi, bukti dukungnya, sertifikat atau yang lainnya juga sudah diupload semua sesuai dengan RHK, dan juga tugas tambahan juga sudah selesai, berarti sudah tuntas begitu. Tinggal menunggu dokumen evaluasi kinerja Anda. Oke. Jadi seperti itu Bapak Ibu terkait dengan review pengelolaan kinerja pada bulan Juni ini yang memang sudah harus memasuki tahapan penilaian dan penetapan predikat kinerja. Nah, kalau kita melihat dari tampilan kepala sekolah, nah ini ya. Bagi Bapak Ibu guru yang memang masih belum tuntas, artinya mungkin dokumen belum dikumpulkan, ya, dokumen bukti dukung, nanti seperti ini. Ini kalau hijau ini kepala sekolah berarti sudah memberikan penilaian di perilaku kerja. Oke. Kemudian bagi yang sudah 100%, nah kan centang hijau seperti ini, artinya semuanya sudah dinilai. Ya. Praktik kinerjanya sudah selesai, status perilaku kerjanya sudah dinilai, kemudian centang hijau. Ini tampilan kepala sekolah ya, tentunya Bapak Ibu juga tidak bisa mengakses. Ini tampilan dari kepala sekolah sebagai atasan yang menilai kinerja Bapak Ibu. Oke, nah selanjutnya adalah contoh tampilan untuk kepala sekolah, rekap daripada SKP PMM. Nama, jenjang jabatan ini, nama gurunya, kemudian jenjang jabatan di sini adalah status PTK ya. Yang pertama berarti P3K atau PNS begitu. Kalau yang ini undefined ini non ASN berarti ini sengaja dirahasiakan karena ini belum dirilis begitu ya oleh kepala sekolah. Nah, di sini ada praktek kinerja, nilai dan rating. Kemudian perilaku kerja, nilai dan rating. Kemudian poin pengembangan kompetensi. Nah, ini realisasinya di sini misalnya targetnya minimum yang 32 poin. Realisasinya 32 poin berarti 100% di sini. Seperti itu. Yang masih 0 berarti masih belum mengumpulkan dokumen. Ya. Nah, terakhir di sini ada predikat kinerjanya. Gitu. Ini tampilan yang ada di kepala sekolah. Nah, selanjutnya tampilan kepala sekolah juga ada rekap seperti ini. Ya. Jadi yang nilai dengan predikat sangat baik, berapa pegawai, baik, berapa pegawai, butuh perbaikan, kurang, dan sangat kurang. Kemudian di sini ada tombol kirim dinas pendidikan. Artinya nilai PMM atau nilai kinerja di PMM ini kepala sekolah akan mengirimkan ya, melalui platform PMM ini, ya, pengelolaan kinerja ini sebagai laporan ke dinas pendidikan. Ya. Maka dari itu, ya, bagi teman-teman, rekan-rekan, Bapak Ibu guru yang memang belum menyelesaikan, masih ada waktu sampai Juni tanggal 30 ini. Ya, mudah-mudahan sebelum tanggal 30 ini, karena kepala sekolah harus menilai begitu, sudah harus segera diselesaikan atau dituntaskan.